Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Eza yang merupakan Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan melihat dan membahas rekomendasi saham-saham dari Mas Eza. Mas Eza, jadi rekomendasi Anda kali ini belum memasukkan saham-saham terkait dengan Minerba ya? Betul, betul. Oke, saham-sahamnya mungkin dapat kita saksikan di layar pemirsa. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Eza. Mas Eza, berdasarkan data yang kami miliki, saham-saham yang Anda rekomendasikan itu tampaknya ada Astra Internasional, benar ya? Betul. Oke, kita ke Astra. Sepenarik apa saham ini? Astra kelihatannya kita advice untuk speculative buy dengan entry 4.800, TP-nya di sekitar 4.970 sampai 5.000 untuk target pertama. Nah, Astra kita itu lebih hopeful. Soalnya di akhir 2024 dan awal 2025 ini memang car sales masih turun. Kita bisa lihatin data untuk car sales yang baru keluar sangat rendah. Tapi kita itu masih hopeful untuk other subsidiaries seperti Ali sama UNTR bisa offsetin that negative sentiment. Soalnya kita lihatin CPO prices sudah stabil dan UNTR meskipun ada new royalty tariffs, mereka juga mayoritas pendapatannya juga dapat dari Komatsu, dari sewain Komatsu juga ke perusahaan tambang lain. Jadi dan juga mereka itu mining contractor juga, satu segmen pendapatannya mereka. Jadi UNTR sangat menarik untuk saat ini. Baik, UNTR dan juga ASII-nya menarik ya. Iya. Yang di layar ini adalah ASII, mungkin bisa disampaikan secara teknikal, kira-kira berapa stop loss-nya? Stop loss-nya di bawah 4.700. Di bawah 4.700 dengan target price di sekitar? Target price di sekitar 4.970 sampai 5.000. Spekulatif buy dulu ya? Speculative buy dulu. Jika bisa breakout dari target price yang tadi, bisa ada potensi untuk ke 5.225 sampai 5.250. Oke, sementara untuk UNTR-nya? Untuk UNTR kita itu saat ini belum rekomendasi, tapi kita lihatin bahwa ada potensi untuk bisa ada swing upwards. Baik, belum direkomendasi tapi ada peluang untuk di keker dulu begitu ya? Betul, ada potensi untuk ada upward pivot swing. Tapi untuk saat ini kita rekomendasi untuk wait and see untuk Wait and see UNTR. dulu. Tapi mungkin dari segi nominal 23.000 ini kurang bersahabat untuk sejumlah investor retail ya. Baik, kita Ya. tinggalkan untuk grup Astra, kita ke saham berikutnya. Ada saham apa Mas Eza? Ada Energy. Ya, Energy kita itu memang sedikit spekulatif. Kita itu rekomendasi untuk speculative buy, entry di 177, TP-nya di target price-nya di 210 sampai 218, dan stop loss-nya di 166. Kita itu memang advice untuk beliin sekarang, soalnya dengan negative sentiment new tariff royalty ada kemungkinan untuk upward movement hari ini, dan ada kemungkinan untuk short term upward swing. Tapi memang kalau kita melihat bahwa belakangan-belakangan ini jika new tariff royalty akan diimplementasikan, itu menjadi bearish sentiment. Tapi karena beritanya keluar dan kemungkinan itu bearish sentiment yang akan berlanjut, tidak akan berlanjut soalnya belum diimplementasikan. Kita itu memang advice untuk speculative buy untuk saat ini. Spekulatif Untuk buy ya? Baik. Kita akan Iya. simak terlebih dahulu pemirsa data lengkap mengenai saham-saham rekomendasi dari Mas Eza ya. Di antaranya ada Astra Internasional, kemudian NRG, PTRO dan juga ada MIDI, di mana 3 di antaranya direkomendasikan spekulatif buy, kemudian untuk MIDI direkomendasikan swing buy.
Mas Eza memang lebih melihat saat ini cenderung spekulatif dulu ya? Ya, untuk saat ini spekulatif dulu. Soalnya seperti saya tadi sampaikan bahwa new tariff royalty itu belum Hmm, diimplementasikan. Dan karena itu kemarin orang dengan berita itu kelihatan lumayan terkejut dan lumayan ada sentimen negatif dalam emiten-emiten tersebut. Jika diimplementasikan dan udah disahkan dengan Kementerian ISDM, ada kemungkinan untuk bearish sentiment itu berlanjut. oke. Tapi untuk saat ini memang cuma dibahas dan kita melihatin akan ada bullish short term upward swing juga. Baik, baik. Tapi ya. Baik, jadi karena masih dibahas ada peluang untuk bullish dulu secara jangka pendek. Tetapi kalau memang itu nanti hasilnya ada kenaikan nih dan kenaikannya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, ada kemungkinan bearish akan tetap berlanjut untuk jangka menengah ya. Baik, Betul. kita lihat indeks harga saham gabungan memang rebound pada pagi hari ini hampir 1%. Tapi sebelum kita ulas pemirsa, kita ke PTRO dan MIDI. Rekomendasi Anda tadi seperti apa untuk PTRO spekulatif buy, MIDI-nya swing buy? Untuk PTRO kita advice memang speculative buy dan entry-nya di 3.190 sampai 3.060, TP-nya di 3.500 sampai 3.550. Jika bisa breakout dari situ, TP keduanya adalah di 3.770 sampai 3.850. Stop loss-nya di 2.870 dan kita itu melihat PTRO ada kemungkinan bisa kembali ke TP range TP itu yaitu 3.500 sampai 3.550. Nah, kita lanjut ke MIDI. MIDI kita advice-nya adalah swing buy. Swing buy itu lebih longer term, medium to long term. Entry-nya di 332 sampai 326. TP-nya adalah di 350 sampai 354. Dan jika bisa breakout dari situ ada potensi untuk ke 368 sampai 370. Stop loss-nya di bawah 316. Baik, lantas bagaimana kita mencermati indeks harga saham gabungan ya pada pembukaan pada pagi hari ini di mana IHSG naik 0,77%, 50 poin di 6.598. Tadi Mas Eza katakan bahwa memang jangka pendek cenderung akan ada kenaikan dulu meskipun kita tadi lihat tadi bahwa perang tarif di mana Amerika Serikat kembali menggandakan ancaman tarif dari Kanada membuat bursa-bursa mengalami pelemahan. Tapi IHSG kita naik, apakah ini hal yang wajar manakala mungkin kita pelemahannya belakangan ini sudah cukup signifikan 2 hari terakhir ini di Senin 0,57, kemudian di Selasa turun lagi 0,79, ketika Rabu ini menguat, proyeksinya akan seperti apa Mas Eza? Sepertinya untuk minggu ini ISG akan di dalam sideways range dan kita udah liatin di dalam berapa minggu terakhir ini ISG adalah di dalam konsolidasi. Kalau ada orang yang nanyain saya, apakah saya itu masih optimistis dalam ISG? Saya itu masih optimistis. Saya masih optimistis ISG bisa ke 6.000 at some point this year. Dan kelihatannya itu that seems to be the case. Soalnya untuk saat ini ISG kembali ke atas 7.000 itu sangat sulit dan jika ISG bisa maintain di atas 7.000 itu sangat sulit juga. BCA, BRI sama BMRI itu saat ini lagi akan mengalami upward swing juga. Soalnya memang mereka akan mengasihkan dividen yang lumayan tinggi, tapi profitabilitas untuk tahun ini sangat konservatif. Sampai Baik. BCA sendiri melihatin profitabilitasnya mereka tidak akan meningkat atau loan growth-nya mereka juga akan naik untuk saat ini. Mereka itu maintain their current target. Baik. Itu akan menjadi challenge untuk kami tahun Berapa ini. range untuk IHSG dari NH Korindo Sekuritas Indonesia?
Untuk hari ini kemungkinan bisa di dalam 6.700 sampai 6.400. Itu range-nya untuk hari ini. Oke, range-nya untuk hari ini cukup lebar ya. Sekarang sudah kembali ke mencoba untuk break lagi di 6.600. Baik, kita ke pembukaan perdagangan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Indeks harga saham gabungan mencoba untuk break di 6.600 dengan kenaikan sekitar 0,83%. Diikuti dengan nilai tukar rupiah yang kembali melemah di atas 16.400 dan bahkan pelemahan cukup dalam di 16.459, turun 0,37% terhadap dolar Amerika Serikat. Dari deretan saham pemirsa kita lihat ada MINE, saham yang baru saja IPO pekan ini. Sinar Terang Mandiri naik 25%, kemudian Sumber Sinergi Makmur atau IOTF naik 20%, Sona, NINE, Kaki yang juga baru IPO pekan ini mengalami penguatan cukup signifikan. MAPI, PSAB, Telkom pemirsa. Kemudian top losers ada Mina, Data, JSPT, maksud kami SMDM, PPRI, NAYS seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar, itu masuk dalam kategori losers based on value. Dari pergerakan sektoral mayoritas dipimpin oleh sektor-sektor yang tentunya mengalami penguatan. Ada dua yang terlihat pemirsa sedang merah, ada industri dan juga ada transportasi tampaknya di sana ya. Kemudian kita lihat yang menguat paling signifikan adalah sektor cyclical, kemudian juga ada infrastructure dan non-cyclical. Mungkin ini terkait dengan mau menjelang Hari Raya Idul Fitri ya Mas Eza, untuk saham-saham terkait dengan retail. Tapi kalau perbankan, ini kan juga musim dividen dan hari ini akan ada RUPS dari BCA. Menarik tidak mencermati RUPS BCA soal dividen karena kan banyak yang menilai bahwa dividen yield dari BCA itu sebenarnya tidak setinggi bank besar lainnya. Sebetulnya kalau kita lihatin BRI, BMRI sama BNI, ya memang BCA yang paling resilient terhadap harga. BMRI, Mandiri, BRI sama BNI memang koreksinya cukup dalam, jadi itu membuat dividen yield-nya itu sangat menarik juga, sangat menarik. Tapi ini menjadi salah satu signal bahwa investor maupun institusi apa retail sangat-sangat ada konviksi dalam BCA-nya sendiri, terutama karena memang BCA itu saham swasta yang sudah mencerminkan dengan kinerja mereka. Apa rekomendasi untuk BCA Mas Eza? Saya itu rekomendasi BCA untuk buy. Buy 950 dengan kenaikan 1,4% hari ini boleh masuk? Boleh masuk. Boleh masuk. Ada target di level berapa dan supportnya berapa untuk BCA? Untuk saat ini belum ada. Kita itu lagi mau update our research report dengan banking analyst kami. Oke, tapi menarik untuk masuk di 950 saat ini ya. Itu Ya. dia pemirsa. Jelang RUPS, BCA menguat 1,4% di 9.050 dan mengakhiri perbincangan kita bersama Mas Eza pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Eza untuk sharing informasinya. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.